Bebas kelon nggih. Sampai mana nggih? Nggih. Bebas kelon ngebune niku. Lah nggih kumpul kebo mangkane nggih ya. Anak-anak numpak buke ya oleh. Lho nggih. Lho astagfirullahaladzim. Sampai koyok ngonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Dusuan kali ini kita akan mendatangi sebuah kampung yang mana memiliki tradisi bebas kelon tanpa jalinan ikatan pernikahan. Bagi kalian-kalian para penonton video ini yang mungkin saja saat ini kalian masih menyandang status jombloan, perjaka tua, bujang lapuk ataupun duda tersakiti, apabila kalian ingin mencari jodoh, ya kalian cukup datang di kampung yang akan kita kunjungi ini. Perlu kalian ingat, apabila kalian ingin mendapatkan pasangan jodoh sama penghuni kampung yang kita kunjungi ini, nantinya kalian tak boleh menikah atau tak boleh mengikuti tradisi-tradisi pernikahan seperti pada umumnya. Jadi kalian tinggal pilih sama para penghuni kampung tersebut untuk bisa kalian keloni. Maka tak heran orang-orang menyebut kampung yang menolak aturan nikah ini disebut kampung kumpul kebo, karena para penghuninya lebih suka kumpul kebo daripada menjalani ikatan syah. Kampung bebas kelon yang kita kunjungi ini berada di sebuah kaki gunung dan di pinggiran Sungai Bengawan, yang mana lokasinya memang betul-betul tersembunyi sekali. Jarang ada orang yang tahu, hanya ada orang-orang tertentu sajalah yang mengetahui keberadaan kampung tanpa ikatan nikah tersebut. Menurut informasi yang kami peroleh, bahwa kampung tersebut sudah ada sejak zaman dahulu dan masih dilestarikan hingga kini. Bahkan menurut rumor beredar, dulu hanya ada beberapa pasangan di luar nikah saja, namun saat ini jumlahnya terus meningkat. Maka dari itu, apabila kalian betul-betul berniat dan berminat menjadi bagian dari anggota keluarga para pasangan kumpul kebo yang akan kita kunjungi ini, ya monggo-monggo saja, ya silakan saja. Tak ada syarat-syarat khusus ya. Yang terpenting kalian staminanya kuat. Di kampung tersebut kalian bebas ngeloni siapapun, baik itu milik orang maupun tetangga kalian, bahkan yang lainnya. Yang terpenting kalian suka sama suka dan bisa memberikan keturunan yang banyak bagi para penghuni kampung tersebut. Para pasangan kumpul kebo yang ada di kampung yang akan kita kunjungi ini memang betul-betul tak mengerti aturan nikah secara hukum agama, secara hukum negara, bahkan secara hukum adat istiadat. Yang terpenting mereka bisa kelon semaunya. Yang lebih anehnya lagi, para ulama-ulama ataupun para pemuka-pemuka agama yang lainnya membiarkan kegiatan dan aktivitas mereka tersebut meskipun tanpa aturan pernikahan, sehingga mereka hidup bebas di kampung tersebut.
Bahkan menurut informasi yang kami dapatkan, para perangkat maupun para pejabat daerah malah mendukung kegiatan aktivitas mereka seperti itu. Entah mengapa ya, kami pun tak tahu alasannya. Maka dari itu kami pun dari jauh-jauh rela datang ke lokasi kampung tersebut untuk melihat secara langsung kehidupan para penghuni kampung yang mana bebas kelon tanpa jalinan ikatan pernikahan. Untuk bisa sampai di kampung ini, kalian cukup bisa menggunakan kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 karena akses jalannya cukup memadai sekali. Selanjutnya kita akan mencoba melihat aktivitas para penghuni kampung yang mana saat ini sedang mandi bersama tanpa menggunakan busana di aliran Sungai Bengawan. Sesampai kami tiba di sini, harap waspada dan hati-hati ya, karena posisinya sedang hujan sehingga jalan untuk menuju penghuni kampung yang sedang mandi sangatlah licin, selicin jalannya bayi. Para penghuni kampung ini terkenal akan kecantikannya yang ayu kinclong moblong-moblong, karena para penghuni kampung setiap harinya mandi 3 kali sehari, mulai pagi hari, siang hari, dan sore hari, sehingga badan mereka sangatlah mulus sekali. Tak hanya kami sendiri saja yang penasaran akan aktivitas para pasangan kumpul kebo yang mandi bersama tanpa busana, dan kami pun ditemani dengan orang-orang dari berbagai daerah datang ke sini untuk bisa melihat aktivitas para pasangan kumpul kebo yang sedang mandi di Sungai Bengawan. Kebetulan saat kami datang ke sini ada kesempatan melihat para pasangan kumpul kebo yang ada di hadapan kita itu mandi bersama, yang mana nantinya kalian boleh keloni para penghuni kampung ini. Tentu saja bagi kalian-kalian para perjaka tua, bujang lapuk, jombloan, duda tersakiti, apabila kalian ingin menjadi pasangan kumpul kebo yang ada di hadapan kita itu dan pengen kelon sama mereka, usahakan datang setelah mereka mandi sore sehingga badan mereka menjadi wangi. Aktivitas keseharian para pasangan kumpul kebo setiap harinya biasanya datang ke area persawahan untuk mencari makan, yang mana mereka pulang saat sore hari dan langsung menceburkan diri di Sungai Bengawan tersebut. Para pasangan kumpul kebo yang ada di hadapan kita itu saat mandi tanpa menggunakan sabun ataupun deterjen. Bahkan mereka biasanya melumuri diri mereka dengan lumpur-lumpur yang ada di pinggiran Sungai Bengawan ini. Setelah mereka selesai mandi dan pulang ke rumah mereka masing-masing, tentu saja mereka sudah siap kalian keloni agar kedepannya mereka memiliki harapan memiliki keturunan bersama kalian. Maka dari itu kampung ini selalu terbuka kepada siapapun yang pengen kelon bersama para penghuni kampung tersebut. Para pasangan kumpul kebo ini juga menolak program keluarga berencana. Maka setiap tahunnya
mereka selalu melahirkan anak-anak mereka meskipun tanpa diketahui siapa bapaknya. Bahkan ada kejadian yang di luar logika kita ya. Si bapak ngeloni anaknya sendiri, bahkan anaknya ngeloni ibunya sendiri. Itu hal yang wajar bagi para penghuni kampung ini, yang mana kebanyakan mereka menjadi pasangan kumpul kebo. Hampir semua anak-anak dari pasangan kumpul kebo ini tak pernah mengenyam dunia pendidikan secara formal ya, dan mereka hanya dididik sama alam sekitar sini, dan kebanyakan mereka dididik secara otodidak. Meskipun anak-anak para pasangan kumpul kebo ini tak mengenyam dunia pendidikan formal, namun mereka sudah sejak kecil bisa berenang bahkan di aliran sungai yang cukup deras saat banjir Sungai Bengawan ini. Coba kalian perhatikan kebu-kebu yang ada di hadapan kita itu, yang mana satu betina, dua pejantan, dan itu pun biasanya mereka bergiliran saat kelon bersama. Terkadang satu lubang dua batang itu menjadi hal yang biasa bagi para pasangan kumpul kebo ini, agar nantinya mereka lebih banyak memberikan bibit keturunan yang berkualitas. Mungkin kalau kalian berminat, ya silakan kalian kelon sama pasangan kumpul kebo ini yang cantik, ayu, kinclong, moblong-moblong. Para penghuni kampung ini memang setiap harinya sengaja tanpa menggunakan busana, agar kalian-kalian yang masih jombloan, perjaka tua, bujang lapuk, duda tersakiti, bahkan suami orang bisa tertarik kepada mereka, sehingga batang tulang lunak kalian bisa keras dan siap kalian ngeloni mereka. Mungkin bagi kalian-kalian para penonton video ini yang memiliki hobi suka kelon sama janda atau kelon sama istri orang, alangkah baiknya kalian mencoba kelon sama pasangan kumpul kebo ini, yang mana tentu saja sensasinya sangatlah berbeda dari yang biasanya kalian rasakan. Kalian para penonton video ini tak perlu sungkan dan tak perlu malu-malu apabila kalian memiliki hasrat dan pengen kelon, maka bawuk-bawuk para kebo tersebut sudah siap menerima serangan fajar kalian. Para kebo-kebo atau para pasangan kumpul kebo tersebut selalu mendambakan pelukan hangat dari kasih sayang kalian. Maka dari itu silakan datang ke kampung ini, yang mana tentu saja kalian bebas ngeloni para kebo-kebo tersebut. Para pasangan kumpul kebo ini dengan sukarela menerima kalian, bahkan tidak memungut biaya sepeser pun apabila kalian memiliki hasrat sama mereka. Maka dari itu, daripada tangan kalian capek dan menghabiskan sabun di rumah, alangkah baiknya kalian mencoba kelon sama mereka. Untuk memperoleh banyak keturunan, para pasangan kumpul kebo ini juga menolak adanya kawin suntik. Yang terpenting mereka ingin kawin secara alami meskipun tanpa aturan pernikahan. Seperti di hadapan kita itu, mereka kelon dimanapun mereka
berada ya. Mengenai masalah kelon, aktivitas para penghuni kampung ini memang tak pernah mengenal waktu ataupun tempat. Jadi mereka memiliki hasrat ya langsung kelon meskipun ditonton banyak orang. Maka dari itu, apabila kalian memiliki mental yang kuat, iman yang kuat, ya kalian bisa lakukan. Yakin kalian gak tertarik kelon sama para penghuni kampung ini, yang mana mereka siap sedia apabila kalian mau dan siap kalian keloni kapanpun dan dimanapun. Di sini kalian tak perlu repot-repot memberi pakan sama para penghuni kampung ini apabila pengen ngeloni salah satu mereka ataupun semuanya, karena mereka sendiri sudah pandai mencari makan, yang mana setiap paginya mereka sudah berangkat ke sawah. Yang terpenting stamina kalian kuat dan terjaga dan tidak gampang loyo apabila kalian ngeloni sama para penghuni kampung ini. Bahkan menurut informasi yang kami dapatkan, para penghuni kampung ini terkenal akan tahan lama dan kuat sekali, sehingga kalian memang betul-betul harus memiliki stamina yang kuat ya. Maka dari itu, apa salahnya kalian mencoba kelon dengan para pasangan kumpul kebo yang ada di hadapan kita itu, yang mana nantinya kalian bisa menjadi anggota bagian keluarga mereka. Di sini kalian bebas ngeloni kebo yang masih gadis perawan, janda maupun yang memiliki pasangan, dan tentu saja kalian boleh bergilir ke setiap para penghuni kampung ini. Para pasangan kumpul kebo ini menganggap bahwa pernikahan itu hanyalah buang-buang waktu serta buang-buang dana ataupun tenaga. Mengingat saat ini memang seperti itu ya, namun ujung-ujungnya pasti bercerai. Maka dari itu, para penghuni kampung ini lebih baik bebas kelon tanpa jalinan ikatan pernikahan dan menjadi pasangan kumpul kebo. Jadi apabila kalian melihat di sekitar kalian ada orang-orang yang hanya mengumbar nafsu sesaat saja, berarti mereka lebih buruk dari pasangan kumpul kebo yang ada di hadapan kita itu. Kebo-kebo yang ada di sini selalu menjaga kebersihan diri mereka setiap harinya, yang mana mereka selalu mandi 3 kali sehari. Sedangkan kalian para penonton video ini pasti 2 kali sehari ya kan. Para pasangan kumpul kebo kalau itu pun tak sembarangan. Jadi mereka kalau di aliran sungai Bengawan ini, sehingga ikan-ikan di aliran sungai ini banyak yang gemuk-gemuk. Mungkin apabila kalian memiliki hobi memancing, cobalah mancing di aliran sungai ini, yang mana yang sering digunakan mandi para kebo-kebo ini. Tak hanya itu saja, para pasangan kumpul kebo ini terkenal akan sifatnya yang selalu nurut. Maka mereka itu pun merupakan penghuni yang cukup jinak sekali ya, jadi bukan liar. Nah, setelah matahari sudah mulai tenggelam dan waktu sudah mulai menjelang malam, maka
banyak sekali para pasangan kumpul kebo ini bersiap-siap untuk pulang, yang mana mereka memang kalau berendam ataupun mandi di sungai terkenal akan lamanya sekali. Para pasangan kumpul kebo ini kalau berendam itu selalu baris yang rapat ya, dan selalu sejajar. Bisa kalian perhatikan tadi ya, bahkan untuk jalan pulang pun mereka juga berbondong-bondong baris berjajaran, sangat rapi sekali. Yang lebih uniknya lagi, meskipun para pasangan kumpul kebo ini tanpa menggunakan tali, namun mereka tahu siapa pemiliknya. Jadi setiap mereka dipanggil, maka mereka selalu mengikuti apa yang menjadi keinginan para pemilik pasangan kumpul kebo ini. Mengingat para pasangan kumpul kebo ini selalu menjaga kebersihan, tentu saja mereka sangat aman dari berbagai penyakit yang melanda mereka, sehingga mereka cukup kebal daya tahan tubuh mereka. Mengingat kelebihan-kelebihan para pasangan kumpul kebo ini, jadi bagi kalian para penonton video ini yang mungkin saja memiliki sedikit uang, alangkah baiknya kalian gunakan untuk investasi beternak para pasangan kumpul kebo ini ya, yang mana harganya pun tak jauh berbeda dengan harga sapi ataupun kambing. Apalagi mengenai perawatan, mereka pun juga tak begitu sulit daripada merawat sapi ataupun kambing. Yang terpenting para pasangan kumpul kebo ini makan yang cukup serta sering mandi. Maka dari itu mereka tahan dan kebal dari berbagai macam penyakit. Harganya pun terbilang cukup stabil ya, tak pernah naik tak pernah turun. Daripada sapi yang saat ini mungkin harganya bisa turun bisa naik, maka dari itu lebih baik memelihara kerbau-kerbau yang ada di sini. Jujur saja melihat kebo-kebo yang ada di sini cukup gemuk-gemuk serta sehat-sehat, kami pun ingin berinvestasi memelihara kerbau. Maka dari itu apabila kalian juga tertarik, maka silakan ambil bibit kerbau yang ada di kampung ini ya, agar nantinya kedepannya kalian memiliki tabungan di hari tua. Di beberapa tempat para peternak kerbau pun saat ini cukup jarang kita temui, hanya ada di beberapa daerah saja. Kalau zaman dahulu banyak sekali orang-orang memelihara kerbau, namun saat ini sudah terkalahkan sama peternak sapi ya, padahal untuk perawatannya lebih mudah kerbau. Untuk lebih jelas dan gamblangnya mengenai pemeliharaan pasangan kumpul kebo ini, mari kita tanya-tanya sama warga. Ngenten iki mboten wedi kenyut napa? Napa? Oh. Ya rene arep bulan mbae kok iki. Mboten gitu. Memang penasaran kali niki. Nggih pinginane niku kan ningali videone rencang kula sih, sing mantun mriki niku lho. Jawane wis tau sapa? Nggih, heeh. Dene-dene jam tak omongin kowe nek rene wayah ngawul, wayah anu rene ono. Nah proses golek damen ngono kuwi kudune kok.
Ngenten iki nek napa ngedusi niku jam pinten? Ya jam Jam 12 5, awan setengah 3. Awan setengah 12, sore setengah 3. Oh berarti sirame pen 3 nggih. Oh. Kula kalah lah. Kula kalah ndak nggih, kula pen pindho ndak nggih. Video kadang ora. Sam omah. Nek tuku sawah ya wae desa ping 3. Sawah ya ping 3. sing ado-ado ya pindu. Dum. Kebun